Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rais. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan terapi terkait insomnia dan kecemasan berlebih. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kesembuhan yang sembuh 100%, dan semoga bermanfaat bagi klien serta bagi yang membutuhkannya. Selamat menyaksikan dan mengambil manfaatnya. Hadap sini dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Keluhannya terkait susah tidur ya, susah tidur dan kepikiran. Kalau mau tidur pikirannya kemana dan nggak bisa tidur. Itu ya. Takut di hati saya kadang berdebat. Gitu. Itu ketakutan itu muncul karena istilahnya apa ya? Proses kemarin penyembuhan itu kurang berjalan lancar gitu ya istilahnya gitu. Nanti kita akan menerapkan beberapa teknik penyembuhan. Yang pertama nanti teknik hipnoterapi. Teknik hipnoterapi ini kita istilahnya kita gunakan sebagai alternatif agar Mas Ahmad nanti bisa mengontrol emosi. Emosi itu tidak hanya emosi negatif, tapi emosi positif pun perlu dikontrol kan itu. Emosi bahagia itu juga, bahagia yang berlebihan juga enggak baik kan gitu. Emosi negatif, nangis, sedih, itu nangis sedih itu boleh, tapi nangis sedih itu berlebihan juga enggak baik kan gitu. Jadi tujuannya agar nanti Mas Ahmad bisa mengontrol emosi. Kemudian nanti dalam hipnoterapi ini akan saya buatkan kunci agar mampu untuk mudah tidur dan mudah masuk ke kondisi tenang, nyaman, khusyuk kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak hanya mudah tidurnya, tapi tujuannya agar ketika jenengan sholat itu ada sisi khusyuknya kan gitu.
Karena kita sadar bahwa untuk khusyuk dalam sholat itu ya emang susah. Nah, salah satu cara agar ada sedikit khusyuknya itu dengan simbol kunci yang nanti saya berikan kan. Nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika dalam kondisi khusyuk itu jenengan mau doa, mau mengucapkan harapan, cita-cita dan sebagainya, itu lebih mudah dikabulkan kan gitu. Karena kan sudah jelas dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum kan gitu. Jadi berdoalah maka aku kabulkan. Jadi berdoa di sini adalah berdoa benar-benar dekat kepada Allah kan itu. Jadi kondisi khusyuk itu kan istilahnya udah ada rasa iki cedak banget karo Gusti Allah kan gitu. Itu terus nanti setelah selesai ada sedikit tugas sugesti, intinya sudah tugas pengulangan sugesti yang nanti dikerjakan di rumah kan. Itu aja sih yang penting, ketika tugas pengulangan sugesti itu dijalankan dengan baik, selama ini hasilnya sangat memuaskan dan banyak yang sudah benar-benar sembuh itu ya. Terus nanti kemungkinan juga ada sesi sedikit pijat, tapi bukan pijat kesel gitu. Jadi pijatnya pijat saraf yang kaitannya dengan sakitnya ini. Walaupun itu sudah dioperasi kan tetap ada luka. Nanti juga yang dipijit enggak sini, kemungkinan nanti yang dipijit area tangan dan area kaki. Karena yang dicari kan sarafnya, bukan titik langsung sini. Bukan. Nanti yang akan memijat nanti Master Edi tadi, Mas Edi Santoso, beliau ahli pijatnya. Nanti yang akan menangani terkait pijat sarafnya. Adapun saya nanti lebih fokus ke hipnoterapinya kan. Gitu guys. Saya jenengan paham ya bahwa dalam hipnoterapi itu jenengan tetap dalam keadaan sadar penuh, walaupun posisi mata terpejam itu jenengan sadar penuh, dan istilahnya apabila sugesti atau kata-kata saya yang saya sampaikan itu jenengan kurang cocok, bisa menolaknya, bisa menolak. Jadi salah besar kalau seperti yang di TV-TV itu terus nggak bisa menolak, nggak bisa. Jadi yang benar tetap bisa menolak. Kalau memang itu nggak cocok, ditolak nggak masalah. Saya nggak setuju misalkan gitu, ya udah kan gitu. Jadi bisa ditolak, dan kita tujuannya bukan menyetir, istilahkan itu, bukan menyetir tapi mengarahkan gini kan gitu. Posisi gini itu bener, lanjutkan kan gitu. Kalau sekiranya menurut hati jenengan nggak bener, ya jangan dilanjutkan kan gitu, contohnya kan. Jadi ntar bisa bicara. Bisa
bisa, cuma posisinya akan tetap pejam mata kan itu. Kenapa harus pejam mata? Ya sebenarnya tanpa pejam mata pun oke-oke saja bisa, tapi lebih apa ya? Lebih masuknya itu lebih mendalam ketika benar-benar pejam mata kan. Istilahnya apa ya? Nek, kondisi khusyuk kan lebih banyak memejamkan mata kan. Jadi lebih masuk, lebih mudah untuk mencerna oh apa yang disampaikan ingin kan. Itu terus intinya kita membantu agar Mas Ahmad mampu mengelola pikiran dan emosi jenengan kan. Bukan saya yang istilahnya yang mendekati, hanya membantu agar Mas Ahmad bisa mengelola pikiran dan emosi kan. Gitu aja. Oke. Ini bisa dipasang bebas dicantol. Oke. Jenengan kesumuan buatan? Riwan. Kesumuan buatan? Belum. Lah, bagusnya gimana? Biasanya dilepas sama? Ya nek kesumuan dilepas aja daripada jenengan kurang nyaman. Nah. Oke, itu jangan. Agak maju. Ya. Oke. Oke. Jenengan sekarang coba saya akan apa istilahnya menyeimbangkan dulu gitu. Akan menyeimbangkan emosi jenengan dulu. Silakan cari titik nyeri di area dada, jenengan tekan-tekan kanan kiri boleh bebas, titik kurang nyaman lah istilahnya. Ketemu? Oke, bentar. Itu kalau saya buat skala antara 1 sampai 10, anggap saja sekarang skalanya 10 ya, sakitnya kan itu, kurang nyamannya kan itu ya. Iya. Ya, oke. Oke, jenengan sambil tekan-tekan itu pejamkan mata aja, di merem kakinya di Gini. oke. Jenengan rileks aja ya. Ikuti instruksi saya, tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas. Bernafas seperti biasa.
Apabila terasa tertarik atau terdorong ke belakang, ikuti saja. Suara apapun yang terdengar pada saat ini semakin menambahkan rasa nyaman, rasa rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Apabila terasa tertarik atau terdorong ke belakang, ikuti. Semakin nyaman, semakin rileks. Seiring keluar masuknya nafas, semakin nyaman, semakin rileks.
Oke, pejamkan mata. Oke, bagus. Suara apapun yang terdengar pada saat ini semakin menambahkan rasa nyaman, rasa rileks. Dan usahakan tetap pejam mata. Oke, tetap pejam mata. Saya akan menghitung dari angka 5 menurun ke bawah. Tiap turunan angka, rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 5. 100 kali lipat rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat daripada waktu sebelumnya. 4. Rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 3. 100 kali lipat rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat daripada waktu sebelumnya. 2. Rasa nyaman, rasa rileks semakin meningkat 100 kali lipat daripada waktu sebelumnya. 1. Mas Ahmad sudah berada pada kondisi nyaman banget, rileks banget. Izinkan saya, Ahmad Rois, membantu proses penyembuhan ini. Melalui hipnoterapi. Dan izinkan pada saat ini adalah proses pemberian sugesti, pemberian program sugesti agar tertanam pada diri Mas Ahmad. Program pertama, kita harus sadar bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, janganlah takut, janganlah cemas. Yakinlah bahwa Allah itu bersama kita. Program pertama, mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih mampu mengontrol, mengendalikan emosi saya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih mampu mengontrol,
mengendalikan emosi. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memilih mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya. Saat ini, saya mengizinkan seluruh anggota tubuh saya untuk rileks, nyaman, istirahat beberapa saat. Dan saya mengizinkan seluruh anggota tubuh saya membantu proses penyembuhan ini dengan caranya masing-masing. Saat ini, saya mengizinkan seluruh anggota tubuh untuk rileks, nyaman. Dan saya mengizinkan seluruh anggota tubuh membantu proses penyembuhan ini dengan caranya masing-masing. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya. Seiring keluarnya nafas ketika bernafas melalui hidung, seiring keluarnya keringat ketika berkeringat, seiring keluarnya buang air besar maupun buang air kecil, secara otomatis bersama keluarnya nafas, bersama keluarnya keringat, bersama keluarnya buang air besar maupun buang air kecil, secara otomatis bersamanya segala penyakit yang ada dalam tubuh keluar melaluinya, keluar melalui keringat, keluar melalui keluarnya nafas ketika bernafas, keluar melalui buang air besar maupun buang air kecil. Segala penyakit yang ada dalam tubuh keluar melalui tersebut, dan segala trauma serta hal-hal negatif keluar melalui keluarnya nafas ketika bernafas, keluarnya keringat ketika berkeringat, dan keluarnya buang air besar maupun buang air kecil. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya. Begitu pula sebaliknya. Seiring masuknya nafas melalui hidung, artinya nafas atau udara tersebut yang masuk melalui hidung sudah disaring dengan saringan yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, sudah disaring dan menjadi udara bersih, menjadi oksigen. Secara otomatis udara yang masuk melalui hidung
adalah udara kehidupan dan udara membantu proses penyembuhan penyakit yang ada dalam tubuh dan mendorong keluar penyakit yang ada dalam tubuh. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya, saya akan membuatkan kunci agar mudah masuk ke dunia khusyuk, ke dunia tenang, ke dunia damai, dan mudah tidur lelap nyenyak. Kunci ini menggunakan simbol standar. Silakan satukan salah satu jari tangan, yaitu satukan antara jari tengah dan jari jempol. Jari tengah gini. Ya, wis salah satu jari, oke. Silakan satukan, oke, bagus, pertahankan. Dan niatkan dalam hati, ketika saya menyatukan ujung jari jempol dan jari tengah seperti ini, saya mudah masuk ke dunia khusyuk, dunia nyaman, dunia tenang, dan mudah untuk terlelap tidur. Ketika saya menyatukan ujung jari jempol dan jari tengah seperti ini, otomatis saya mudah masuk ke dunia khusyuk, dunia tenang, dunia damai, dan mudah terlelap tidur. Ketika saya menyatukan ujung jari jempol dan jari tengah seperti ini, saya mudah masuk ke dunia khusyuk, dunia nyaman, dunia damai, dan mudah tertidur lelap nyenyak. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, lepaskan. Program selanjutnya, ketika saya melepaskannya juga secara otomatis saya mudah kembali ke dunia sadar normal biasa-biasa saja. Ketika saya melepaskannya dengan sadar, saya mudah kembali ke dunia normal sadar biasa saja. Ketika saya melepaskan kunci tersebut, saya mudah kembali ke dunia normal biasa saja. Bila setuju, silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Program selanjutnya, entah mengapa mulai saat ini dan seterusnya
Ketika saya niat untuk tidur, semakin mudah untuk tertidur lelap nyenyak. Ketika saya niat untuk tidur, saya mudah untuk tertidur lelap nyenyak. Entah mengapa ketika saya niat untuk tidur, saya mudah untuk tertidur lelap nyenyak. Entah mengapa ketika saya niat untuk tidur, saya mudah untuk tidur terlelap nyenyak. Bila setuju, silakan gerakan salah satu jempol kaki. Program selanjutnya, kita harus sadar bahwa kita benar menyayangi keluarga, menyayangi anak, menyayangi istri. Dan sangat pula diperlukan untuk menyayangi diri sendiri. Jadi menyayangi keluarga, menyayangi anak, menyayangi istri itu perlu. Namun sangat lebih perlu, lebih penting lagi adalah menyayangi diri sendiri. Menyayangi dalam hal apa? Menyayangi dalam hal untuk berusaha mengontrol, mengendalikan emosi. Niatkan dalam hati, saya mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Cemas boleh, takut boleh, sedih boleh, bahagia boleh. Namun kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kebahagiaan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan itu yang kurang baik. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, saya mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Bila setuju, silakan gerakan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Mbak, ada request, ada permintaan apa? Oh, emosi ya? Sering marah gitu ya? Oh gitu ya. Program selanjutnya, melampiaskan sebuah amarah pada suatu benda
itu secara umum nggak merugikan, tapi secara khusus kalau dipikir-pikir lebih mendalam pasti ya yang rugi ya Mas Ahmad sendiri. Misal barang apa dipecah, setelah itu sadar oh, jadi kehilangan sebuah barang yang tentunya itu juga penting, ada gunanya kan itu. Dan harus selalu diingat sabda Nabi. Sabda Nabi itu tidak sekedar sabda, tapi sabda tersebut adalah janji Nabi. Sabda Nabi itu apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Jadi Nabi Muhammad melarang marah, kemudian diikuti dengan jaminan apa? Surga. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, saya mampu mengendalikan amarah saya. Mulai saat ini dan mulai detik ini, saya mampu mengendalikan amarah saya. Saya mampu mengendalikan amarah saya. Nafsu itu banyak, termasuk nafsu amarah. Jadi mengontrol amarah itu perlu. Pada saat-saat tertentu yang memang harus diperlukan marah, diperbolehkan. Namun tetaplah harus dikontrol. Tetaplah harus dikontrol. Berniatlah mulai saat ini dan mulai detik ini, saya mampu mengontrol amarah saya. Bila setuju silakan gerakkan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Udah ya? Udah itu aja. Oke. Program selanjutnya, atas berkah rahmat dan ridho Allah, berikanlah kesembuhan secara berangsur-angsur, semakin sembuh, semakin sehat walafiat, dan berikanlah kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan emosi, dan berikanlah kemampuan untuk mampu mengontrol, mengendalikan amarah, serta berikanlah kebahagiaan, kedamaian bersama keluarga, kenyamanan bersama keluarga, serta berikanlah kemudahan dalam melewati ujian dalam hidup ini. Berikanlah keberlimpahan rezeki dari berbagai arah atas izin dan ridho Allah. Demikian program permanen akan berjalan sebagaimana mestinya, yang tentunya diiringi dengan niat keyakinan untuk sembuh. Saya akan memberikan program sementara. Program sementara ini tujuannya adalah
untuk mengetahui seberapa dalam sugesti kata-kata saya yang diterima oleh Mas Ahmad. Jadi nanti sugesti sementara ini akan saya kembalikan normal sedia kala. Sugesti sementaranya adalah, entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangannya Mas Ahmad dipegang oleh istrinya. Entah mengapa nanti ketika dipegang istrinya, Mas Ahmad terasa lemas, ngantuk, tertidur. Entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangan Mas Ahmad dipegang oleh istrinya, Mas Ahmad terasa lemas, ngantuk, tertidur. Entah mengapa ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangan Mas Ahmad disentuh oleh istrinya, Mas Ahmad terasa lemas, ngantuk, tertidur. Bila setuju silakan gerakan salah satu jempol kaki. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 3. 1. Atas berkah rahmat dan ridha Allah berikanlah kesembuhan secara berangsur-angsur, semakin sembuh, semakin sembuh, semakin sembuh 100% tanpa kembali rasa sakitnya, dan berikanlah kemampuan mengontrol emosi, kemampuan mengontrol amarah, dan berikanlah kemampuan untuk mudah tertidur lelap nyenyak, serta berikanlah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bersama keluarga. Berikanlah kelancaran dalam mencari rezeki yang berkah, halal dari berbagai arah. 2. Silakan gerak-gerakkan jari-jari kaki, jari-jari tangan. Oke, bagus. 3. Silakan buka mata pelan-pelan, bangunnya pelan-pelan. Semakin sembuh 100%, semakin mampu mengontrol emosi, semakin mampu mengontrol amarah, semakin mudah untuk tertidur lelap nyenyak. Oke, bangunnya pelan-pelan. Baik, sini. Monggo dipegang tangan. Kalau terasa lemas, ngantuk, tertidur, serta terdorong ke belakang, ikuti. Gak apa-apa, saya masih di belakang.
Oke. Oke, lepas. Program permanen akan berjalan sebagaimana mestinya. Semakin mudah untuk tidur terlelap hanya dengan niat. Semakin mudah untuk tertidur lelap nyenyak dan mampu mengontrol mengendalikan emosi serta mampu mengontrol mengendalikan amarah serta dimudahkan dalam melewati ujian-ujian dalam kehidupan ini. Semakin bahagia, nyaman bersama keluarga. Adapun sugesti sementara ketika disentuh istrinya, Mas Ahmad terasa lemas, ngantuk tertidur, saya rubah. Ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangan Mas Ahmad disentuh oleh istrinya, semakin sehat, segar, bugar, tanpa rasa kantuk. Ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangan Mas Ahmad dipegang oleh istrinya, semakin sehat, segar, bugar, tanpa rasa kantuk. Ketika nanti bangun membuka mata, kemudian tangan Mas Ahmad dipegang oleh istrinya, Mas Ahmad semakin sehat, segar, bugar, tanpa rasa kantuk. 1, 2, 3, silakan buka mata dan bangunnya pelan-pelan. Oke. Monggo tiba. Gimana? Rasanya beda ya? Udah nggak ngantuk ya? Seger ya? Oke. Ya, udah dilepas. Oke. J. Demikian terapi hipnoterapi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat dan nanti dilanjutkan oleh Mas Edi. Kita sudah hipnoterapinya sudah, terus nanti PR-nya setelah di terapi Mas Edi itu aja ya. Oke, biar sekalian. Ini kan habis, udah. Ini kan. Demikian terapi sudah selesai. Ada tugas atau PR sugesti yang perlu jenengan jalankan di rumah. PR ini kita lakukan bertahap. Jenengan mau pilih tahapan sugesti yang mana dulu, kan itu. Mau yang istilahnya mudah tidur nyenyak, atau apa istilahnya kecemasan berlebih. Terutama pilih salah satu. Pilih salah satu.
Jadi nanti kan ada tahapan. Kula nggih yen ajeng tidur niku nggih. Pikiran tak mudhi ngoten. Niku sayane ten sing pundi nggih kula nggih. Itu lebih baiknya kalau saran saya ya lebih mudah tidur itu aja dulu. Nggih, kula pengene nggih. Lebih mudah tidur itu nanti dalam bentuk sugesti. Jadi kata-katanya kurang lebihnya gini, saya mudah tidur terlelap nyenyak. Jadi ya saya mudah tertidur terlelap nyenyak, itu gampang ya. Atau ya lebih mudahnya itu, saya mudah tertidur terlelap nyenyak. Itu kata-katanya itu diingat ya. Diingat. Nanti juga saya tuliskan. Saya tuliskan intinya itu, saya mudah tertidur terlelap nyenyak. Itu diucapkan boleh secara lisan atau dalam hati dengan pola 369. Nah, pola 369 itu apa? Pola 369 adalah 3 itu dibaca 3 kali setelah ba'da maghrib, dibaca 3 kali. Ba'da maghrib dibaca 3 kali. Kemudian 6 itu sebelum tidur dibaca 6 kali. Kemudian pola yang terakhir adalah 9, dibaca ketika bangun tidur. Dibaca ketika bangun tidur. Jadi 3, 6, 9. 3 setelah maghrib, 6 sebelum tidur, 9 ketika bangun tidur. Itu nanti saya tuliskan. Dan itu dijalankan selama 21 hari. Selama 21 hari dengan satu kata sugesti, satu rangkaian kata sugesti. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Kecuali kalau itu sudah berhasil, sudah sampai 21 hari dan perkembangannya baik, kan itu nanti boleh diganti dengan sugesti lain. Misal mau diganti, saya mudah mengontrol emosi, misal gitu. Itu dilakukan lagi dengan pola itu tadi. Itu bisa ya. Usahakan jangan sampai putus. Jadi selama 21 hari itu jangan sampai lowong. 369. Kalau lowong, ulangi dari awal lagi. Gitu. Istilahnya kaya apa ya? Amalan dari seorang kiai. Biasanya kan gitu. Ini diamalkan, kalau terputus ya diulangi dari awal kan gitu. Ya sejenis itu. Ini juga ini dari awal kalau terputus di jalan. Ilalah lupa kan gitu. Dan manusia kadang kan lali. Berarti ya diulangi. Ya itu bentuk ujian kan gitu. Itu diulangi dari awal. Dan terus yang tadi itu terkait kunci coba sekarang dicoba jenengan satukan ujung jari, oke? Rileks sambil pejam mata. Rasanya gimana? Enek ayub-ayuban gitu. Nah, seperti itu. Ayub-ayuban itu abaikan aja, dirasakan biar mengalir apa adanya, nanti
tertidur pulas dengan sendirinya gitu. Dilalah ada pikiran-pikiran saya mengganjal, abaikan, pokok ikuti saja. Oke, gitu ya. Nah, itu jenengan bisa gunakan ketika mau tidur, dan juga lebih bagus ketika jenengan mau mengucapkan tadi itu dengan pola 369, jenengan sambil gini sambil pejam mata. Begitu. Jadi biar lebih tertanam pada diri jenengan kan. Saya mudah untuk tertidur lelap nyenyak kan gitu. Itu. Dan itu juga bisa istilahnya otomatis kita gunakan ketika sholat juga, khususnya ketika tasyahud kan otomatis kan gini. Nah itu otomatis gini masuk ke dunia khusyuk, otomatis sholatnya sah kan itu. Sholatnya sah, tapi ya nggak boleh untuk berdoa selain bacaan tahiyat ya kalau masih dalam sholat kan itu. Kecuali dengan setelah sholat terus berdoa sambil gini ramah masalah, atau aminnya gini ramah masalah kan gitu. Itu sebuah simbol untuk mempermudah masuk ke dunia khusyuk. Banyak simbol yang tujuannya untuk mempermudah khusyuk banyak. Kalau jenengan tahu kadang ada yang imam berdoa sambil gini, itu bagian dari simbol itu. Aminnya bukan gini tapi kan gini kan. Nah, bagian dari simbol. Agar lebih mudah atau lebih cepat untuk dikabulkan doanya. Itu PR dari saya. Intinya ketika jenengan mau tidur kok kepikiran hal-hal negatif, abaikan. Jalankan itu aja, abaikan. Insya Allah lebih mudah untuk tidur terlelap nyenyak. Terus jangan lupa jenengan kabari saya terkait perkembangan. Baik harapannya ya perkembangan baik ya harapannya. Iya nek dilalah nek perkembangan kurang baik. Itu tetap saya dikabari ya. Mungkin suatu saat saya menanyakan bagaimana perkembangannya. Tolong dikabari saya. Dikabari saya baik itu ya nek harapannya perkembangan baik, nek dilalah kok kurang baik ya saya dikabari, jadi saya bisa menindaklanjuti dan memberikan saran selanjutnya kan gitu. Kan bisa jadi ini perlu penanganan lebih lagi kan, bisa jadi seperti itu. Masalah ini ada beberapa yang setelah diterapi nggak ada kabar, itu ya ada. Saya juga nggak menginginkan seperti itu kan. Yang penting kasihlah kabar saya kan. Kasih kabar. Saya juga tujuannya mengobati, nek sing menyembuhkan, membantu penyembuhan, nek sing disembuhke sembuh ya ikut bahagia kan ya. Nek dilalah yang disembuhkan belum sembuh ya berusaha untuk membantu menyembuhkan semaksimal mungkin kan gitu. Itu intinya gitu ya. Mungkin ada tambahan gitu. Oke kali nang tulis nih, soalnya emang kalau gampang. Oke. Nanti saya tuliskan, nanti saya jawab. Iya. Pas habis operasi ini kan kalau dia terus buatan fungsi kula tadi apa-apa kaya apa bingung kan. Oke. Biasanya iya. Biasanya kalau aktivitas teman-teman sakit mikir misalnya kan kalau beliau terus buatan kaya pun kaya kota pripun kota kula niku. Atau saya kalau bingung. Oke.
Kadang riyen pas anu beragape bingung, kula teng puding bingung ngaten niku. Oke. Pas saged tidur niku. Ada dadi pas saged tidur niku dados pikirane teng pundi-pundi. Dan setelah lanjut Iya. ada apa gambar ditahan Nggak ada. Sini semua damai, nggak ada rasa sakit, nggak ada. Cuman kan dulunya cuman agak perih, kan baru dibedah, dijahit, terus lama-lama udah nggak sama. Pas, ya pasti. sekarang Sekarang nggak apa-apa, kondisi diri kayak gini tahu. nggak apa-apa. Ya, karena udah dilepas. Dia Lepas kan. Kalau walaupun sudah dilepas kayak ini Iya. Kalau pas di dulu lin terus, kaku linu, terus sekarang lepas udah aman. Gigi nggak linu nggak. Ya cuman kan kulitnya kan udah gimana ya, dijahit lepas akhirnya nggak jahit, akhirnya anu di dalamnya ya, karena apa? karena jahitannya kan anu itu lepas terus dijahit nggak bisa, terus kulitnya kan udah bingung, udah luka, akhirnya udah Tapi awalnya bisa terus putus terus jahit lagi, putus akhirnya karena kekuatan asam itu mengalahkan asam di dalam tubuh kita itu bisa merontokkan itu. Makanya itu. Jadi terus dilan kan sering putih, jadi putih nih. tingkat keasaman kita itu Iya. Jadi ya kaitannya ya tetap ke pikiran itu. Asam lambung itu juga Nggih. pikiran. Lu kan mau pas nyantai penaknya kok nggih, badan terus anting penak. Oh pas cemas langsung pripun kaya enten pripune ten Nggih. awak adem panas ngeten niku. asam lambung Yang dicek kemarin tipes kali infeksi. asam lambung Nanti. tingkat kecemasan kan tinggi Nggih. akhirnya Kembung. asam Nggih. lambung bisa menyebabkan penyakit tapi asam lambung bukan. Oke. Pikiran. Iya, pikiran. Nah, itu kalau pas asam lambung cari daun jinten Daun jinten itu daun jinten nanti di oh nggih. daun jinten nanti diketik juga dicuci semua Oh nggih. enggak di badan enggak apa-apa Nggih. beda dengan dunia. Kalau makan apa-apa mboten sakit ya. Aman, ten perut mboten aman. Oke. Aman yang pas cemas. Asam lambung buat dimakan apa enggak apa-apa Oh tapi jenengan ketika pikiran dua tenang nggih, kembungan. Iya. ini bisa nyontok ke jantung Iya. Bahayanya bisa sesek nafas. Nah, Niku wau cemas nggih, kaya adem sesek niku wau pas ten dia apa kaya cemas terus kula ambekane kaya ajeng kelas ngeten lho. Kula. ini tuh makanya harus dimengerti asam lambung bukan penyakit Nggih. tapi bisa menjadi penyakit jadi Nggih. ada gitu oke. Oke, cukup dari saya seperti itu. Nanti untuk tugasnya saya kirimkan by WA dan saya sematkan, saya sematkan 21 hari kan gitu. Sebagai pengingat aja sih. Sampai berapa hari? 21 hari. 21 hari. Oke. Nggih. 21 hari. Oke, mang rinci nggih soalnya. Nggih, siap. Niku mboten rinci, kula nggih niku wau kelupaan ngeten. Oke. Oke. jenengan rutin sebelum 21 hari jenengan rutin program yang baik Oh nggih. kalau full lagi ya 21 hari itu dipenuhi Nggih. Oke.
Tapi masalah soal obat niku pripun nggih? Kalau obat medis terus tidak apa-apa, tapi kurangi Dikurangi. untuk apa? Biar bisa tidur itu kurang. Kasihan. Nggih. Niki mangke bagusnya diminum napa mboten? Itu dicoba dulu. Dicoba Oh. dengan teknik sing tadi. Nggih. Oh, nggih. Yang wis bayu kenapa kamu ditahan? Tutke. Nggih. Tutke mau. Oh, ngoten. Nek jangan ngeten pun bayu pun tutke mau. Ditutke ngaten. Tutke apa dilawan. Oh, ngoten. Bayu kan jangan langsung kanten kasur. Nggih. Ditutke mau. Oh, ngoten. Nggih. Mencoba mengolah pikirannya jenengan untuk menghilangkan obat itu. Karena obat itu nanti efeknya besok Nggih. di ginjal. Dan itu juga bisa dilakukan ketika jenazah sambil berbaring nggak masalah. Jadi tidak harus sambil sila. Nah, sambil berbaring nggak masalah, sambil gini aja salah satu. Gitu. Jenengan pun lekaran pun bayi-bayi pun kita dia mau. Terus itu kan lepas dulu. Nggih. Berarti nanti kali maca ngono kok. Oke. Dan kuncinya jangan takut, jangan cemas ya. Wong kita itu punya Allah kan. Terus abaikan rasa takut, rasa cemas. Wong kita punya Allah kan. Itu ya. Nggih. Oke, cukup. Tetap penggunaan. Mau di anu Ya. Ayah. mau di anu engko di Ayah, aku minggat doang. oh sih amplop enak. Potong pas dahannya nanti ke Demikian terapi berkaitan dengan insomnia dan kecemasan berlebih. Semoga klien segera sembuh, sehat walafiat, terhindar dari insomnia dan kecemasan berlebih, dan semakin sehat walafiat. Semoga berkah sehat bagi klien dan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera selalu. Terima kasih. dan nanti sampai rumah minum air putih hangat balik hangat minum kan ini enggak minum minum ya balik hangat tutup. Thank you.